Makanya ibu-ibu, ada hadis Nabi ya, man fattara sa'iman, siapa yang memberi perbukaan pada orang puasa walaupun separuh korma, kana lahu ya ajrus saim, baginya pahala orang puasa itu, wala yanqusu min ajrihi syai'un, tak kurang sedikit pun. Coba hebatnya Bapak Ibu bagi pembukuan ke orang puasa tu, sekadang paruh puasa orang tu mah ada ustaz yang ceramah di situ tarawih kan, minta telefon ustaz tu ke pak pengurus, telefon siang tu, Pak Ustaz beko ikhwan muslimin ceramah ya sampai ambo buku ya ustaz. Yo ambo namunya ibu tidak bimbau selama dulu Pak Ibu ada kebiasaan di kampung Pak Ibu, kalau lah seminggu per kedua Ramadan tu orang memanggil buku sepanjang kampung tu manggil buku. Ya nak, di Padang kod ada orang manggil buku surang-surang sampai. Kami dulu KKN ibu di pesisir selatan, kami KKN tahun 2002 dulu, 2002. Itu selama Ramadan ibu ndak memasak kami ibu. Itulah hebatnya orang di kampung tu ibu. Setiap sore kami diajaknya ke rumah ibu, berganti-ganti berabui. Kadang tak pasal kami bagi 2, kami bagi 3 anggota bagi. Sampai akhir Ramadan ibu ndak ada kalau piti sasen jam. Itu di kampung situ tu ibu. Semangatnya orang bagi pembukuan orang puasa tu. Sahur situ ibu. Tak namu kami nyantan ke tampik ke apa kami ke pemondok. Banyak mahasiswa aku. Selama puasa aku pokoknya kalian jangan beli-beli sambal ya, jangan buku rumah taruh ya. Kau sahur rumah. Atau minimal yang tinggal kalau tinggal di masjid ibu yang berbuku banyak kok. Tiba sahur aja macet. Dulu kami waktu kuliah ibu tinggal jo kawan di musala dulu di Anhuriang. Kalau berbuku ko banyak berbuku sampai lah sahur ibu tu acok macet. Maka kawan ambo ko jam 3 lah nyidit mik tu mah. Bu sahur. Bu sahur. Lah jam sampai ada je tiba lai. Nyimbau cik lai. Bu sahur lah kat tinggi tu. Bu sahur. Lah jam mampir dia tiba lek nyari cik lai. Sahur bu cik. Lah jam 4:30 ada je tiba tu bariat nama alun kami lai baru tiba. Jangan sampai cerita dulu ustaz di masjid ke Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masih meninggalkan satu pembahasan dalam bab saum, yaitu bab saum at-tatawwu' wa ma nuhiya an saumihi. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang puasa sunat dan puasa yang dilarang mengerjakannya. Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan apa saja puasa yang dianjurkan yang sifatnya tatawu sunat tambahan, dan puasa yang dilarang atau haram mengerjakannya. Nah, kita akan bahas hadis-hadis itu. Ada banyak, kalau nanti tidak selesai kita lanjutkan saja setelah Ramadan. Pertama kita lihat hadis dari Abi Qatadah, hadis riwayat Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah, wa su'ila an saumi yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah, wa su'ila an saumi yaumil Isnin faqala zalika yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzila alayya fihi. Jadi diceritakan Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Puasa hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Nabi menjawab puasa hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan beliau ditanya tentang puasa hari Asyura. Maka beliau menjawab puasa hari Asyura
menghapus dosa setahun yang lalu. Dan beliau ditanya puasa hari Senin, beliau menjawab, itulah hari aku dilahirkan, hari aku diutus, dan hari Al-Quran diturunkan kepadaku padanya. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Maaf PPB ya, kurang sehat. Jadi dalam hadis ini ada tentang tiga puasa ditanyakan ke Nabi. Pertama, puasa hari Arafah. Ingat Bapak Ibu ya, Nabi mengatakan puasa hari Arafah, bukan puasa Arafah ya, harinya. Hari Arafah itu 9 Zulhijjah. Karena itu tanggal 9 bisa berbeda-beda. Tidak selalu patokannya orang wukuf. Karena Nabi tidak menyebutkan puasa Arafah, puasa hari Arafah. Hari Arafah kapan? 9 Zulhijjah. Boleh jadi di Indonesia ini baru tanggal 8. Tapi di Makkah sudah tanggal 9. Bisa jadi Ibu ya. Karena patokan tanggal 1 itu hilal. Bila terlihat hilal, berarti tanggal 1. Boleh jadi di Makkah sudah hilal, di Indonesia belum. Karena malam di sini lebih duluan. Boleh jadi saat matahari terbenam di Indonesia, hilal belum tampak, maka kita genapkan 30. Tapi mungkin 5 jam setelah itu terbenam matahari di Saudi, hilal tampak, maka itu sudah tanggal 1. Maka boleh jadi mereka sudah tanggal 9, kitarnya masih tanggal 8. Karena itu Bapak Ibu jangan ya ribut kalau di Makkah sudah wukuf, kok kita belum puasa Arafah. Karena patokan dalam mana hadis Nabi itu puasa itu hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9, maka dimanapun tanggal 9 Zulhijjah, di situ hari Arafah. Makanya boleh berbeda Pak. Tidak selalu patokan kita itu wukuf, ya kita puasa hari Arafah. Tapi intinya tanggal 9 dimanapun kita berada. Kata Nabi, puasa hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Salah Bapak ya. Puasa Ramadan yang dihapus yang berlalu saja. Beda ya. Siapa yang puasa Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka diampuni dosa yang sudah berlalu. Kalau Arafah sehari puasanya, yang setahun ke depan pun dihapus. Itu hebatnya puasa hari Arafah. Makanya lebarannya atau hari rayanya lebih banyak. Puasa Ramadan 30 hari kita berpuasa, lebarannya cuma sehari, 1 Syawal. Hari Arafah sehari kita berpuasa, lebarannya 4 hari ya, 10, 11, 12, 13. Hebat Ibu ya. 30 hari kita berpuasa, kemenangannya dirayakan 1 hari. Hari Arafah sehari kita berpuasa, kemenangannya dirayakan 4 hari. Ini istimewanya puasa hari Arafah nih Pak Ibu. Karena pengampunan dosanya lebih banyak yang berlalu dan setahun yang akan datang. Lebih banyak Pak Ibu. Maka rugilah orang yang tidak ikut puasa hari Arafah. Karena dia tidak dapat pengampunan ya 2 tahun tuh, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu Nabi ditanya tentang puasa Asyura, hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Nabi mengatakan puasa hari Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi ini lebih ringan ya Ibu. Yang diampuni setahun yang lalu saja. Yang ke depan tidak. Nah, puasa hari Asyura ini Ibu, ini puasanya umat Yahudi. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi menemukan orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Maka Nabi bertanya, kenapa puasa ini? Kenapa kalian berpuasa di tanggal ini? Kata orang Yahudi, kami merayakan kemenangan Nabi Musa dan nenek moyang kami. Dulu Nabi Musa dan nenek moyang kami selamat dari kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram.
Ya. Dan kami merayakan kemenangan itu. Maka untuk merayakan itu kami berpuasa. Maka kata Nabi, nahnu ahaqqu bihim. Kalau itu alasannya, kami lebih layak juga berpuasa. Maka Nabi perintahkan sahabat berpuasa tanggal 10. Tapi kata Nabi, khaliful Yahud, berbedalah dengan orang Yahudi. Yang sama, nanti plagiat. Maka khusus di hari Asyura ditambah sehari, bisa maju, bisa mundur. Jangan Bapak Ibu hari Asyura itu puasa sehari saja. Mulai dari tanggal 9, 10, atau yang tidak bisa 9, 10, 11. Itu aturannya. Ya. Jadi kalau puasa sehari itu saja, jangan dibilang kita menciplak. Kita tidak boleh sama Bapak Ibu ya. Ibadah kita tidak boleh sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Makanya dulu ketika umat Islam sampai di Madinah, itu disuruh potong kumis, disuruh panjangkan jenggot. Aslinya khaliful Yahud wan Nasara, itu asli hadisnya. Berbedalah dengan orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi basi sungui ndak bajangui. Orang Nasrani basi sungui bajangui. Orang Islam ndak basi sungui bajangui. Jadi kok nampak orang basi sungui saya Yahudi. Ya betul. Ya. Dulu perlu identitas. Kau nampak nang basi sungui yo bajangui Nasrani. Kau ndak basi sungui bajangui Islam. Tapi kau ndak basi sungui kau ndak bajangui macaro ustaz yo ndak doen tumbuh macaronya. Ya. Dulu perlu identitas. Kenapa? Di Madinah itu Ibu ketika hijrah ada 3 entitas di kota Madinah. Yahudi, Nasrani, Islam. Dan kita masih minoritas. Dan ini sekeliling musuh. Yahudi musuh, Nasrani musuh. Maka dalam kondisi begitu perlu pembeda mana kawan mana lawan. Perlu pembeda apa? Ma yang kawan, ma yang lawan, kau nak jaleh beko no. Menyusupnya kawak beko. Maka kau nampak dari jauh orang kau bajangui dak basi sungui lah atau kawan kita. Kalau bajangui saja, kalau bajangui dak basi sungui, kau Nasrani. Tapi Nasrani tak terlalu bahaya. Yang bahaya orang basungui saja. Dak basungui tu basungui saja tu dak bajangui atau bahaya tu. Itu Yahudi, itu musuh bebuyutan. Itu dulu ceritanya tentang memelihara jenggot dan memotong kumis. Tapi kalau kita zaman sekarang kan tidak perlu lagi identitas. Jadi kalau ada juga yang sekarang memelihara jenggot, memotong kumis, ya sudahlah, tidak apa-apa. Tapi yang tidak bajangui, yang tidak basungui, jadi salah no. Jangan dikecil tidak ikut sunnah. Atau dia basungui saya, tidak mau dia bajangui dah. Jadi kecil tu Yahudi. Jadi Yahudi tu apa Yahudi begitu kalau ampun Nasrani kok, ya kan? Sungguh dia wajangui kan? Ndak, itu dulu ceritanya begitu, ya. Nah, termasuk puasa Asyura ini ada juga begitu, berbedalah dengan orang Yahudi. Maka disuruh kita puasa tanggal 9 atau yang tidak bisa tanggal 9 menambah tanggal 11. Itu sunahnya begitu. Lalu Nabi ditanya puasa hari Senin. Hari Senin ya. Kata Nabi, hari itu hari aku dilahirkan. Aku berpuasa. Karena hari itu saya dilahirkan. Dan hari aku dibangkitkan, maksudnya diutus jadi nabi ya. Dan hari diturunkan wahyu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, boleh enggak ulang tahun Ustaz? Boleh. Apa dasarnya? Ini dasarnya. Nabi ulang tahun tiap minggu. Nabi kan ulang tahun tuh. Ketika ditanya, kenapa engkau puasa Senin ya Rasulullah? Itu hari saya lahir. Ulang tahun kan? Ya tiap minggu ulang tahun Nabi itu. Boleh ulang tahun itu. Itu Nabi buktinya mengingat hari kelahiran beliau. Boleh. Yang tak boleh itu kan tasabbuhnya. Artinya mencontoh budaya non-muslim. Karena kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh satu kaum, berarti dia adalah bahagian dari kaum itu.
Ulang tahun, undang tetangga makan, undang jamaah makan, boleh. Yang tak boleh tu bakar lilin. Happy birthday to you. Tu tak boleh. Itu tak boleh tu Pak. Itu tasabuh nama itu. Tapi kalau mendoa, diundang orang makan ke rumah, apa salahnya? Atau ditraktir kawan-kawan ke kafe, ke rumah makan, apa salahnya? Tak ada salahnya. Nabi melakukan sesuatu mengingat hari kelahirannya, puasa Nabi. Nah, itu alasannya Nabi puasa di hari Senin. Hari Senin dan Kamis itu ada hadis lain. Kenapa Nabi puasa hari Senin dan hari Kamis? Ini di hadis lain dijelaskan, tufattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu-pintu surga dibukakan Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi hari Senin dan hari Kamis pintu surga dibuka Allah seperti bulan Ramadan. Bila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, kata Nabi, dibukakanlah pintu-pintu surga. Sama, hari Senin, hari Kamis, sama dibukakan Allah pintu surga. Makanya disunahkan puasa saat pintu surga dibuka. Lalu diampuni dosa orang beriman, sama dengan Ramadan. Diampuni dosa orang beriman, diangkat semua amal mereka. Jadi amal kita ni Bapak Ibu diangkatnya 3 kali. Ada angkat harian. Angkat harian itu asar dan subuh. Tu setiap hari tu 2 kali dilaporkan kepada Allah. Ada angkat mingguan, Senin dan Kamis. Dan ada angkat tahunan bulan Sa'ban. Makanya diceritakan nanti Nabi tidak pernah banyak berpuasa setelah Ramadan kecuali Sa'ban. Nabi tidak pernah banyak berpuasa setelah Ramadan kecuali Sa'ban. Karena Sa'ban tu hari dilaporkan amal. Dan kata Nabi, saya senang kalau amal saya dilaporkan, saya dalam keadaan berpuasa. Itu kenapa hari Senin dan Kamis kita disunahkan puasa. Karena Senin dan Kamis itu dilaporkan amal kita. Kata Nabi, saya senang amal saya dilapor dalam keadaan berpuasa. Nah, itu alasan lain kenapa kita puasa Senin dan Kamis. Hari dibukakan pintu surga, diampuni dosa, diangkat amal-amal. Dan kata Nabi, ada 2 manusia yang hari Senin dan Kamis itu tidak diangkat amalnya. Kata Nabi, ada 2 manusia yang di hari Senin itu dan Kamis itu tidak diangkat amalnya, tidak diampuni dosanya, tidak dibukakan pintu surganya. Satu yang syirik, yang berbuat syirik. Yang kedua, allazi bainahu wa baina akhihi syahna, yang tidak menegur orang lain di hari itu. Jadi kalau Bapak Ibu hari Senin, hari Kamis tidak berdamai, tidak menegur orang di hari itu, artinya mempertahankan permusuhan, maka Bapak Ibu di hari itu amalnya tidak akan naik ke langit, tidak akan diangkat. Itu makanya hari Senin dan hari Kamis itu hari wajib berdamai. Hari wajib damai dengan siapapun, termasuk dengan suami atau istri. Kalau ibu bercakap jawab, hari Kamis malam tu damai dulu, ya, damai. Jumaat pagi tangkal balik, nak bawa Jumaat, ya, Sabtu, Minggu, Senin, Senin damai lo balik, begitu tu. Selasa tangkal balik, Selasa, Rabu, Kamis damai lo balik. Ya, kalau ada cerita kerja orang tangkal, saya tiap hari cubalah. Tapi Senin, Kamis tu wajib damai tu ibu. Kalau tidak, amalnya tidak akan diangkat. Ya, tu. Itu alasannya kita puasa Senin, Kamis. Nah, hadis berikutnya, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, hadis riwayat Muslim. Man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan kemudian dia tambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan nilai pahala setahun berpuasa. Itu hadis sahih Muslim. Jadi kalau Bapak Ibu puasa Ramadan nih, tambah 6 di bulan Syawal, maka sama puasa setahun. Kenapa puasa setahun? Nabi Adam dulu puasanya setahun 36 hari. Setiap hari. Karena Nabi Adam itu Bapak Ibu diperintahkan berpuasa setiap bulan 3 hari. Itu yang disebut puasa hari putih namanya, Ayyamil Bid.
Kenapa disebut puasa hari putih? Dulu Nabi Adam turun ke bumi membawa dosa. Beliau dulu diusir karena berbuat salah. Maka sampai di bumi dihapus salahnya dengan taubat, dan taubat yang paling utama itu berpuasa setiap hari, setiap bulan 3 hari. 13, 14, 15. Walaupun sebagian menyebutnya hari putih karena terang bulan. Karena tanggal 13, 14 Maret itu sempurna terangnya bulan. Maka malam itu seperti putih di malam itu. Ya, tapi ulama ini mengatakan karena puasa Nabi Adam itu memutihkan. Karena begini, semua puasa tujuannya memutihkan jiwa. Puasa Ramadan mengampuni dosa. Karena dosa itu kotoran jiwa. Dengan puasa Ramadan putih. Maka kata Nabi di hari itu dia suci seperti dilahirkan ibunya. Ya kan? Nah, berarti memutihkan tuh puasa Ramadan tuh. Puasa Arafah tadi, hari Arafah, memutihkan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya nak? Puasa Asyura memutihkan setahun yang lalu. Makanya kalau dalam aturannya Bapak Ibu, kalau hujan tidak turun-turun, maka seluruh penduduk negeri disuruh salat istisqa, minta hujan. Syarat salat istisqa itu seluruh penduduk negeri mesti berpuasa 3 hari. Hari ketiga itu baru ke lapangan salat istisqa. Jadi tidak langsung salat tu Bapak Ibu, puasa dulu, semua penduduk negeri puasa 3 hari. Kenapa puasa? Hujan ini tidak turun karena dosa penduduk negeri itu. Karena kalau kita berdosa, hujan jarang turun. Bacalah surat Nuh nanti, ayat yang ke-10 sampai 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Hujan itu tidak turun karena engkau banyak dosa. Kalau banyak istighfar, hujan turun. Itu begitu kata Allah. Jadi puasa hari putih itu puasa Nabi Adam. Nabi Adam setiap bulan puasa 3 hari. Kata Allah di surat At-Taubah 36, bulan ini sejak langit bumi diciptakan Allah jumlahnya 12. Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak alam semesta dibentangkan Allah, bilangan bulan sudah ada 12 kata Allah. Jadi Muharram, Safar sampai ke Zulhijjah itu sudah ada sejak dulu, sejak alam diciptakan Allah. Nah, kalau itu hari bulan 12, Nabi Adam puasa 3 hari tiap bulan. Maka 3 kali 12 36 hari. Maka Nabi Adam puasa sepanjang tahun, setiap tahun itu 36 hari. Itu kenapa siapa yang puasa Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal sama puasa setahun. Karena Nabi Adam puasa setahun 36 hari sepanjang usia. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu. Allah menggunakan kata summa. Summa atba'a sittan min Syawal. Bukan fa ya. Ini pernah saya jelaskan. Apa beda fa dan summa? Kalau fa itu tartib dan takkib, segera. Makanya mengqada puasa Ramadan fa'iddatun, segera, cepat. Tapi kalau puasa Syawal tidak fa, summa atba'a. Kenapa summa? Santai-santai saja. Bapak Ibu kalau puasa Syawal di ujung Syawal saja. Seminggu Syawal mau berakhir mulai puasa. Jangan langsung. Kalau langsung pak kelebaran, ka makan-makan, ka berkumpul-kumpul, rayo dulu. Ka puasa-puasa Ibu. Awak ka ke rumah orang, silaturahim, dihidangkan orang makanan, tu puasa. Kan tak jalan silaturahim namanya tu. Ibu hati orang masak mah puasa wak. Datang orang ke rumah ibu, tu dihidangkan makanan, tu tonton orang tu makan. Mana namanya makan tu? Ya. Makan dulu, makan. Bab hari raya kok hari berkumpul-kumpul, hari bersama-sama, hari bergalak-galak. Nyoba kumpul-kumpul kok lamaknya jo makanan Ibu. Makin banyak makanan makin lama galak beko tu, makin lama otak beko tu. Ya ndak? Kalau awak berkumpul tu dak ada makan dak. Model kini kau kariang saja, kau dak lama bubar le kau Ibu. Ya. Nyo lamaknya otak kau ada makanan, cuba lah.
Asal ada makanan 2 jam 3 jam mau tak dapat ada. Tapi kau mau tak kari yang saja 10 minit bubar kau tu mah. Ya kan? Maka hari raya tu perlu banyak makanan. Tu makanya orang miskin dia bagi zakat fitrah supaya ada makanan di rumahnya tu. Itu, yo hari raya kau yo makanan lah maknya. Makanya raya tu makan dulu. Nah puasanya nanti saja di penghujung. Atau ibu ambil saja Kamis Senin sudah. Tak perlu diburu-buru puasa Syawal itu. Ya. Kecuali memang ibu lapang waktunya. Misalnya ibu tinggal di Tampek kosong atau di daerah misalnya mayoritas non muslim, memang nak raya kau nak ada lah situ lah. Misalnya di mana, di Singapura misalnya. Nah, sudahlah, puasalah. Tapi kalau di negara awak kok Idul Fitri kok gadang ibu. Seminggu orang raya, 2 minggu raya baru. Maka raya lah dulu, jangan puasa-puasa dulu. Ya, itu kenapa Nabi menggunakan summa. Itu Pak, 4 ya. Arafah, Asyura, Senin, Kamis, dan puasa Syawal. Kita tambah 1 hadis lagi. Setelah ini kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kata Nabi, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallah wajahahu anin nari sab'ina kharifah." Ini hadis sahih Bukhari Muslim Bapak Ibu ya. Siapa yang berpuasa sunat sehari saja. Jadi dia tidak banyak-banyak puasanya, sehari saja. Yauman, sehari saja. Maka kata Nabi, orang yang puasa sunat sehari itu dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi kalau Bapak Ibu naik mobil 70 tahun non-stop, jalan mobil 70 tahun, di mana Bapak sampainya tu? Itu jarak wajah orang yang puasa sunat sehari dari api neraka. Itu sunat berukah, apalagi yang wajib. Makanya saya yakin semua kita ni Pak Ibu pasti masuk surga. Ya. Apalagi ibu-ibu rajin puasa sunat kan? Sehari saja begitu. Ya kecuali ibu banyak utang. Kalau banyak utang tidak bisa. Tak jadi masuk surga ibu loh. Ya karena begitu kata Nabi, orang yang mati berhutang tu tidak akan masuk surga walaupun mati syahid. Apalagi puasa, mati syahid saya masuk surga loh. Selama ibu tidak ada hutang, tidak ada masalah dengan suami, dengan manusia, cukup puasa sunat sehari itu. Menjauhkan kita dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Masya Allah Ibu ya. Apalagi yang wajib Ibu ya. Karena yang wajib lebih besar lagi dari yang sunat. Makanya kalau ketemu pilihan antara wajib dan sunat, ibu tinggalkan yang sunat, yang wajib ambil. Sering saya katakan misalnya hadis Nabi ya, iza aqamatis shalah fala salata ilal maktubah. Ibu bapak datang ke masjid ya, salat sunat, sedang salat sunat iqamat, perintah Nabi, tinggalkan salat sunatmu, segeralah ikut takbir ihram imam. Karena takbir ihram imam itu wajib. Salat ini sunat. Ambil yang wajib. Lebih besar pahala yang wajib daripada yang sunat. Maka jangan teruskan sunatnya. Ada sebagian orang saya lihat Ibu, dia salat sunat, ini sudah iqamat. Dia selesaikan salat sunat sampai sudah baca Fatihah, imam baru dia ikut takbir ihram. Rugi itu Pak. Padahal Nabi sudah jelas mengatakan fala salata, semua salat hentikan. Ilal maktubah, segera ke salat wajib. Karena salat wajib itu besar pahalanya. Semua ibadah begitu. Kalau ketemu wajib sunat, sunat abaikan. Makanya ibu-ibu, ada hadis Nabi ya, man fattara sa'iman, siapa yang memberi perbukaan pada orang puasa walaupun separuh korma, kana lahu ya ajrus sha'im, baginya pahala orang puasa itu wala yang kusumin ajrihi syai'un, tak kurang sedikit pun. Coba hebatnya Bapak Ibu bagi pembukuan ke orang puasa tu, sekadang pahala puasa orang tu mah tu kok surang dua
Makanya ini saya selalu mengatakan ibu bapak, sore-sore itu ibu kalau masak pembukuan, antarkan ke Sabalah samangku. Antan ke masjid, kan ada orang singgah di situ kota maghrib buku siku. Sabana gadang palunya ibu, ya. Atau kalau ada ustaz yang ceramah di situ, tarawih kan, minta telepon ustaz tu ke pak pengurus, telepon siang tu. Pak ustaz beko ikhwan muslimin ceramah ya, yo tampi ambo buku ya ustaz. Yo. Ambo namunya ibu tidak bimbau selama. Yo minimal pengurus sandang lo nya ibu. Ustaz dah tibu. Kadang orang lazan kah, ustaz tu nampak camai pengurus tu mah. Yo kalau ada pengganti ceramah kau nak apa? Tapi kalau lah rumah jamaah ustaz kan tanang sa pengurus tu. Ya kalau ndak namu ustaz tu lain soal ibu lah dapat pahala. Biasa jadi ibu ambo ada acara buku wasamo lo. Ibu lah dapat pahala sekarang pahala ustaz tu. Niat dah. Dulu ibu ada kebiasaan di kampung ambo ibu kalau lah seminggu kedua Ramadan tu orang memanggil buku sepanjang kampung tu manggil buku. Ya nak? Di Padang kau tak ada orang manggil buku surang-surang sampai dah. Ya kalau tak diantarkanlah ke masjid atau ada panti-panti asuhan. Pahalanya sama besarnya dengan orang puasa tu. Kadang pahalanya Pak Ibu. Bagaimana pahala puasa? Itu tadi yang sunat saja. Jangan puasa Ramadan, yang sunat saja 70 tahun perjalanan jarak wajah orang tu dari api neraka. Bayangkan yang wajib. Ada caru yang paling rancak ibu. Besok ini kan hari terakhir gua. 30 ini gua. Beko ibu pai ke pasar tu kamala balik korma sa kantong, sa kotak tu. Pak, kau tu babuku selama Ramadan. 30 hari ibu. Nunya ndak buku je, ndak sarah, terserahlah. Jadi ibu intimidasi lo, pi je buku tik sore yo, ndak perlu lah ibu. Kan niat kan yang nilai Allah niat kita. Sudah niat sudah. Balik kat 3 kotak. Bagi 3 orang. 30 kali 3 90 hari. Kadang tu puas. Berapa ribu tahun jarak apa ibu dah pindah aku begitu tu. Tak tu. Murah mencari pahalanya ibu, dah payah lah. Bagi leh. Ya. Kok kadang pahala bagi pembukuan kau ibu. Ya. Terutama mahasiswa awak kan banyak siko tinggal kau. Pokok selama Ramadan kau dapat mahasiswa kau nyo ndak bagi sambal, ndak bagi nasi lo. Jamin. Yo. Cik mahasiswa aku mantap ustaz kau katanya. Kami dulu KKN ibu di pesisir selatan, kami KKN tahun 2002 dulu, 2002. Itu selama Ramadan ibu yo ndak memasak kami ibu. Itulah hebatnya orang di kampung tu ibu. Setiap sore kami diajaknya ke rumah ibu, berganti-ganti marabui. Kadang tak pasal kami bagi 2, kami bagi 3 anggota bagi. Sampai akhir Ramadan ibu ndak ada kalau piti sasian je. Itu di kampung situ tu ibu. Semangatnya orang bagi pembukuan orang puasa tu. Sahur situ ibu. Dak namu kami nyontan ke tampik ke apa kami ke pemondokan kami. Aku banyak mahasiswa aku. Selama puasa aku pokoknya kalian jangan beli-beli sambal ya, jangan buku rumah taruh ya. Kau sahur rumah. Atau minimal yang tinggal di masjid lah. Yang tinggal di masjid lain jantan kau ustaz. Lain ya. Biasanya kalau tinggal di masjid ibu yang berbuku banyak kau. Tiba sahur acok macet. Dulu kami waktu kuliah ibu tinggal jo kawan di musala dulu di Anhuriang. Kalau berbuku kau banyak berbuku sampai lah sahur ibu tu acok macet. Maka kawan nambo ko jam 3 la nyidit mik tu mah. Bu sahur. Bu sahur. Lah jam sangampe ada je tiba lai. Nyimbau cik lai. Bu sahur lah kat tinggi tu. Bu sahur. Lah jam ampek dia tiba lai nyari cik lai. Sahur bu. Lah jam 4:30 ada je tiba tu bariat nama alun kami lai baru tiba. Jangan sampai cerita dulu ustaz di masjid ke apa ibu. Ya. Sama memberi perbukaan, memberi sahur sama nilainya. Makanya kata Nabi kan begini Bapak Ibu, la ta'kulu illa min taqiyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyu. Jangan kamu makan kecuali dari orang takwa. Kita ni tak boleh makan Bapak Ibu kalau makan itu dari orang takwa. Makanya Maryam setiap ada makanan ditanya Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Makan dari mana?
Kata Maryam, huwa min indillah, ini dari Allah, makan. Tak boleh kita makan sesuatu kalau itu dari orang takwa. Lalu kata Nabi, jangan memberi makan kecuali pada orang takwa. Ini penting nih Pak Ibu. Bapak Ibu kalau kamu lagi makan, orang takwa lagi makan. Kenapa begitu? 40 hari dia beribadah, itu energi itu dari Bapak Ibu tuh. Sebanyak pahala dia itu Bapak Ibu 40 hari itu. Bapak Ibu kasih saya lontong bagiku misalnya, contohnya kok. Bagiku misalnya mau lagi lontong. Sampai 10 hari mau beribadah tuh untuk ibu yang bagi lontong tadi itu. Ya, memang begitu. Sebab makannya Pak Ibu, makanan yang kita makan nih 40 hari mengendap di badan kita. Apa dalilnya? Kata Nabi, man akala luqmatan minal haram, siapa yang makan sesuap yang haram, la yaqbalullah salatahu arba'ina laila, Allah tolak semua ibadahnya 40 hari. Kalau makan sesuap yang haram, ditolak ibadahnya 40 hari. Di hadis lain, man syariba khamran, siapa yang minum khamar walaupun seteguk, la yaqbalullah salatahu arba'ina yauman, ditolak ibadahnya 40 hari 40 malam. Kenapa 40 hari 40 malam itu menjadi patokan? Makan dan minum yang ada di badan kita ini baru hilang setelah 40 hari. Maka selama 40 hari itu energinya dari yang tadi. Maka kalau saya misalnya dikasih kue hari ini, saya makan, 40 hari ke depan ibu yang kasih kue itu dapat pahala sebanyak pahala ibadah saya. Tapi kalau ahli maksiat dikasih makanan, nyu pakai pada maksiat beko Pak Ibu. Energi dari awak. Andai dosanya tidak akan sampai ke kita, minimal kita pun ikut bertanggung jawab kepada kemaksiatan dia nanti itu. Ya kan energi dia berbuat maksiat dari kita tadi. Itu pentingnya bagi makan orang takwa tadi. Itu makanya ustaz-ustaz yang tinggal di masjid kuah, serabui lebih mantan makanan tu. Jadi imamnya, baca Qurannya, tahajud tu ibu palu tu. Ustaz yang tinggal di masjid itu. Tapi kalau dicari bantu beliau, kau lagi gak gapuk, kau lagi gak sehat ibu tinggal si kawan tu. Tapi kok kurui jagik, ya ustaz yang tinggal si kau tu abu khawatir ibu-ibu. Dicari bantu beliau, lagi berkilik bantu beliau, lagi sehat. Gitu. Itu baru ya, baru 3 hadis ya. Hadisnya masih banyak. Habis Ramadan lah kita lanjutkan.